Kami anak pesisir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Emi. Selamat siang juga Pak. Baik, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Hari ini kembali saya Muhammad Lusius Betun, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya bersama dengan Ibu Emi, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Adonara Timur. Baik, Ibu Emi, mungkin pada kesempatan ini kita akan melakukan sedikit diskusi dalam rangka pra-observasi sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang nantinya saya akan mengikuti dengan kegiatan supervisi kelas. Tujuan daripada kita melakukan kegiatan pra-observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran sebagai gambaran awal sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran dimaksud. Baik Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Berharap semua kita, baik Ibu maupun saya, bisa mendapatkan gambaran bagaimana kegiatan pembelajaran nanti berlangsung. Yang pertama, Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajarannya itu apa saja Ibu ya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan fungsi sistem pernafasan pada manusia. Terus yang kedua itu adalah mengidentifikasi organ pernafasan pada manusia. Dan yang ketiga adalah membedakan mekanisme pernapasan perut dan juga pernapasan lainnya. Baik Ibu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Iya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai dalam pembelajaran ini ya, yaitu pengertian, identifikasi, dan membedakan proses pernapasan pada manusia. Baik Ibu. Terus bagaimana atau di mana saja area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Oh iya, jadi pengembangan yang ingin saya lakukan adalah di bagian pengetahuan pada siswa dan juga keterampilan. Baik. Jadi insya Allah dalam kegiatan pembelajaran nanti area pengembangan yang ingin Ibu dapatkan adalah pada bagian di aspek pengetahuan dan keterampilan. Baik Ibu. Terus dalam pembelajaran nantinya yang akan Ibu laksanakan itu rancangannya seperti apa? Baik itu strategi, model, atau metode yang akan digunakan. Ya, jadi untuk metode pembelajarannya saya menggunakan contextual teaching learning. Sedangkan strateginya itu berupa diferensiasi dengan pendekatan PSE. Terus metodenya adalah diskusi kelompok, presentasi, dan juga penugasan. Baik sekali. Jadi rancangan pembelajaran yang nanti Ibu lakukan adalah dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan sosial emosional, terus model pembelajarannya contextual teaching learning, dan metode diskusi kelompok, presentasi, dan penugasan. Pada bagian diferensi pembelajaran ini, apakah pembelajaran sebelumnya Ibu sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar? Ya, jadi sebelumnya itu saya sudah melakukan pengelompokan berdasarkan gaya belajar masing-masing. Berarti siswanya sudah bisa dikelompokkan sehingga nanti dalam pembelajaran kita dapat. Terus kira-kira media yang akan Ibu gunakan itu apa saja? Jadi yang saya gunakan yang pertama adalah laptop, InFocus, LKPD, mungkin Android juga, dan juga Java. PPT? Ya, termasuk ini. Oke, baik. Jadi media juga Ibu sudah mempersiapkan sebaik sedemikian rupa. Kira-kira kapan Ibu dapat melaksanakan pembelajaran itu di kelas berapa dan yang keberapa? Ya, jadi untuk pelaksanaannya besok ya Pak. Jadi di jam kedua di kelas 8A. Jadi pelaksanaannya itu insya Allah besok di kelas 8
A jam kedua ya. Terima kasih Ibu, mungkin di kegiatan diskusi kita awal ini bisa memberikan gambaran untuk kita ada kesiapan besok saat menyelenggarakan pembelajaran. Terima kasih waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebagai manusia yang beriman, sebelum memulai materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar dilancarkan dalam kegiatan kita. Mungkin ketua kelas bisa memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelumnya Ibu absen dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semua hadir, alhamdulillah, tetap akan kehadiran kita ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, alangkah baiknya kita relaksasi sedikit dulu untuk otak kita, untuk fisik kita agar lebih fit ya. Kalau Ibu bilang pagi, kita tepuknya 1 kali. Kalau siang, kita tepuknya 2 kali. Kalau sore, kita tepuknya 3 kali. Oke? Oke. Ya, tepuk pagi, siang, sore, sore, siang, pagi. Ada yang 3 kali ada siapa? Oke, aman. Oke, ya. Sekarang kita masuk materi, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, kira-kira pertemuan kita sebelumnya itu tentang apa? Pada pertemuan, ya bagus sekali, tentang sistem ekskresi. Jadi sistem ekskresi itu merupakan sistem pengeluaran tubuh atau sistem hasil metabolisme atau pembakaran tubuh sehingga harus dikeluarkan. Organ-organ ekskresi itu seperti apa saja? Yang pertama, kulit mengeluarkan keringat. ya, bagus sekali Basilus. Kulit mengeluarkan keringat. Yang kedua siapa bisa? Yang kedua, dua. Ginjal. Iya, bagus sekali. Ginjal mengeluarkan apa? Menyaring darah. Ya, menyaring darah. Bagaimana? Menyaring darah hasil metabolisme dan menjadi urai untuk dikeluarkan. Iya, menyaring darah dan dikeluarkan dalam bentuk urin atau kita biasa sebut dengan kencing ya. Nah, yang ketiga siapa bisa? Hati. Oh, yang ketiga adalah hati. Apa yang disekresi di situ? Merumuskan. Ya, Buah dan warna biru. ya, zat warna biru. Yang salah satu contohnya adalah memberikan warna pada urin dan juga feses atau diare ya. Dan yang keempat adalah ya, paru-paru apa yang dikeluarkan? Mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Itu karbon dioksida dan uap air. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun tujuan dari materi kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua adalah mengidentifikasi organ pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga adalah membedakan mekanisme pernapasan perut dan juga pernapasan dada. Kalau begitu, kita masuk kepada materi kita, yakni tentang sistem pernapasan pada manusia. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, kira-kira ada tidak yang pernah menghitung pernapasannya dalam setiap 1 menit? Ada yang pernah menghitung? Tidak. Ya, coba jawab yang ramai dulu. Ada yang pernah menghitung? Tidak. Tidak pernah. Atau menghitung dalam 24 jam dalam 1 hari ada? Tidak ada. Tidak pernah, ya. Tapi ternyata Dalam 1 menit itu kita ternyata melakukan
Iya. Sampai di sini paham? Paham. Kalau begitu, Ibu bagikan dalam bentuk kelompok ya. Yang sudah Ibu bagikan kali lalu ya. Jadi berdasarkan minat kalian ya. Ya. Jadi berdasarkan gaya belajar kalian, Ibu bagikan yang visual dan yang kinestetik. Jadi yang auditory di situ di bagian mana ini ya? Nanti kalian bisa menggunakan laptop atau Android yang kalian punya. HP di situ ada. Nanti Ibu minta kasih laptop di depan ya. Nanti bisa lihat di depan sini. Terus yang kinestetik Ibu bisa pakai carta yang di belakang atau ini tadi ada satu di sini. Ini bisa pakai carta gambarnya ini. Dan yang visual bisa pakai buku cetak yang ada di depan gitu ya. Bisa dilihat gambarnya dan dari kerjakan LKPD-nya tadi. Selamat bekerja. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan kerja. Waktu sudah selesai. Ibu harapkan dengan kegiatan kelompok ini kita bisa dapat bekerja sama, saling bekerja sama dalam kelompok ya. Kelompok satu mungkin langsung kita presentasi di depan. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebutkan organ-organ pernapasan pada manusia. Jawabannya Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Presentasi tadi tolong maju dan tempel dari depan. Terima kasih atas hasil presentasinya ya. Kita coba sama-sama kita buat kesimpulan, bisa? Bisa. Oke. Yang pertama adalah materi kita hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Apa itu pernapasan? Pernapasan atau respirasi adalah
Ya, jadi ini contoh kita menarik nafas atau yang disebut dengan inspirasi. Ini kita mengeluarkan nafas kita. Coba kita tarik nafas dulu. Jadi contohnya seperti ini. Kita keluarkan nafas. Ya, inspirasi. Jadi inspirasi atau disebut dengan menarik nafas, yaitu memasukkan udara di dalam rongga. Terus yang terjadi di situ adalah tulang rusuk ini terangkat, ya, tulang rusuk kita terangkat, rongga dada kita membesar, udara masuk, otomatis diafragma yang tadinya bentuknya normal melengkung, dia akan terangkat ke atas, ya, terangkat. Nah, itu proses inspirasi atau menarik nafas. Yang berikut adalah kita mengeluarkan nafas atau ekspirasi. Itu tulang rusuk tadi kembali dalam bentuk semula atau dia relaksasi. Rongga dada juga kembali dalam bentuk semula, ya, atau dia turun, dan diafragma tadi yang dia naik dia akan turun atau berelaksasi dan udaranya keluar. Proses menarik nafas dan mengeluarkan nafas ini melibatkan dada dan juga otot perut, sehingga kedua proses ini disebut dengan pernapasan dada dan juga pernapasan perut yang melibatkan diafragma. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Iya, dan yang terakhir bahwa kita bernapas itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah umur. Kamu bisa bedakan bagaimana kamu bernapas dan kamu punya adik bayi di rumah bernapas. Tentunya berbeda, ya. Adik bayi itu napasnya cepat sekali. Jadi dipengaruhi oleh faktor umur. Yang kedua, suhu atau temperatur. Jadi siang hari kita mungkin normal, tapi pagi hari ya kita mungkin normal, tapi pada siang hari kita lebih ngos-ngosan. Jadi pacu nafas kita sedikit lebih cepat. Yang berikut adalah laki-laki, perempuan pasti berbeda. Kenapa? Rata-rata laki-laki itu dia lebih aktif, sehingga proses nafasnya pasti lebih cepat. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Apakah materi kita hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan sekali. Kira-kira apa sih manfaatnya? Manfaatnya apa sih kita belajar materi kita hari ini? Mengetahui organ-organ pernapasan. Iya, kita dapat mengetahui organ-organ pernapasan. Yang kedua, kita bisa belajar materi kira-kira menyenangkan apa? Ya, mengetahui. Yang tadi terakhir? Iya, bagus sekali, kita mengetahui frekuensi pernapasan kita. Ternyata hari ini kita bernapas sekian kali. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada siang hari ini. Kurangnya lebihnya Ibu minta maaf, ya. Menyenangkan, ya? Ya. Sehingga Ibu mau kasih tugas dulu. Kita kerja tugas di halaman 48, ya. Ya. Di bagian poin B, minggu depan kita kumpul pada pertemuan berikutnya. Kelas pimpin kita berdoa dulu. Kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Berdoa menurut Al-Nabi dan berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lusias Tutun, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Flores Timur. Teman-teman, pada kesempatan ini kembali kami bertemu dalam rangka kembali melihat kegiatan observasi, kegiatan supervisi pembelajaran, dan pada fase ini merupakan fase pasca observasi, sehingga saya selaku CGP berperan sebagai coach akan berdiskusi dengan pendekatan coaching kita bersama dengan coach saya Ibu Emilia sebagai guru yang kami melakukan observasi dalam kegiatan supervisi pembelajaran yang beliau selenggarakan. Dan pada kesempatan kali ini juga hadir bersama kami
Bapak Ahmad Jalani selaku Kepala Kurikulum di SMP Negeri 1 Adat Kendari Timur. Beliau juga berperan sebagai pengajar praktik meskipun pada kelompok yang berbeda, tapi beliau di sekolah ini sehingga beliau membersamai kami dalam kegiatan ini. Baik teman-teman sekalian, kita bisa mulai kegiatan kita. Ibu, alhamdulillah kita sudah melakukan proses pembelajaran sehingga pada fase ini kita kembali melihat ya proses pembelajaran yang telah Ibu selenggarakan tadi itu seperti apa dalam rangka kita sama-sama evaluasi dan mencoba untuk memperbaiki ke depan. Bagaimana perasaan Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran tadi? Perasaan saya, Pak, kalau ditanya mengenai perasaan, mungkin agak sedikit nervous ya, karena proses belajar yang ini menurut saya sedikit berbeda dari yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Sehingga itu yang saya rasa. Jadi agak berbeda Ibu. Kira-kira titik perbedaan yang mendasar itu di mana Ibu? Sehingga Ibu merasa nervous, sehingga tanggapan Ibu apakah perlu ada perubahan atau pengembangan ke depannya seperti apa? Yang saya lakukan setiap hari itu kan mungkin tatap muka seperti biasa. Proses mengajar yang saya lakukan di kelas itu prosesnya seperti melakukan wawancara biasa di dalam kelas. Sementara yang baru saya lakukan ini, saya mengajar dengan gaya belajar berdiferensiasi. Baik Ibu, jadi Ibu sudah menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam pembelajaran tadi, titik arah pengembangan Ibu di aspek apa saja Bu? Ya, jadi titik pengembangannya itu saya lakukan pada aspek penilaian pengetahuan. Jadi itu saya lakukan di saat anak-anak mengerjakan tugasnya, dan di situ saya melakukan penilaian pengetahuannya. Dan yang kedua adalah pada keterampilannya. Di saat anak-anak mengerjakan tugas kelompoknya, saya langsung melihat perkembangan responnya mereka terhadap kegiatan tersebut. Ya, baik. Jadi arah pengembangannya pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Bagus sekali Ibu. Tadi juga Ibu juga sudah akan melihat, Ibu juga sudah menyampaikan tujuan dengan sangat bagus. Proses pelaksanaan sebelum pembelajaran itu, tahapan-tahapan yang Ibu lewati itu mulai dari mana sampai terakhirnya direncanakan Ibu mau evaluasinya itu seperti apa? Iya. Jadi yang pertama saya menyiapkan modul ajar, terus saya juga melengkapi dengan LKPD dan media-media pendukung lain seperti penggunaan fokus dan juga charter. Baik, jadi kegiatan tadi sudah Ibu rancang sebelumnya sehingga mempersiapkan segala sesuatunya dari yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Bagus sekali Ibu. Sehingga menurut Ibu, apakah pembelajaran tadi itu sudah berjalan dengan baik, sudah berhasil, atau kalau yang saya amati ya, itu belum terlalu baik karena respon anak-anak itu belum baik, karena ada anak-anak yang masih keluar masuk, tidak betah di kelas seperti itu. Ada yang agak sedikit lebih aktif dari yang lain. Jadi ada yang kurang begitu meresponi sehingga ditunjukkan dengan sering keluar masuk ke kelas. Kira-kira menurut Ibu ya, anak-anak melakukan hal serupa atau kondisi yang menjadi problematika itu adalah sebuah kendala dalam pembelajaran yang kita selenggarakan. Kira-kira kendala-kendala apa yang menurut Ibu sehingga apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, jadi kendalanya mungkin karena mungkin metode yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan mereka inginkan, sehingga responnya seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah mungkin kedepannya saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan
minat yang ingin mereka. Mungkin mereka sukanya mendengar atau lebih senang mengerjakan langsung, menyentuh langsung medianya, atau mungkin melihat lewat gambar. Jadi berdasarkan minat mereka. Jadi saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ibu berniat ke depannya untuk mengatasi itu, ibu mencoba untuk mengklasifikasikannya ke murid ya berdasarkan minat dan gaya belajar mereka, baik itu visual, auditori maupun kinestetik. Bagus sekali ibu, insya Allah nanti kedepannya langkah-langkah yang menurut ibu yang sekarang ini baru dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kedepannya bisa ibu mencoba untuk meningkatkan lagi dengan lebih memperhatikan siswa-siswa yang memiliki gaya belajar yang sebagaimana kita sampaikan tadi. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan? Saya tidak bisa menentukan waktu kapan, tapi kedepannya di hari-hari berikutnya bisa saya masuk KBM di dalam kelas, saya akan mencoba melakukan yang terbaik. Betul. Jadi kebetulan kita juga sudah pada penghujung semester, sehingga insya Allah nanti di semester genap ya ibu, itu bisa kita sama-sama, ibu juga bisa menerapkan, atau kita bisa sharing untuk bagaimana kita bisa mengembangkan lebih baik lagi. Baik ibu, jadi untuk kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, sampai pada kita juga bisa mengintrospeksi hal-hal yang mana yang perlu kita perbaiki, insya Allah ke depan kita bisa memperbaiki secara bersama-sama. Mungkin demikian untuk hari ini ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi teman-teman guru hebat dimanapun anda berada, bila kondisi atau pembelajaran yang kami selenggarakan, dan kebetulan pada kesempatan ini ada hadir juga Bapak Kurikulum, Bapak Ahmad Celani, sekaligus beliau juga berperan sebagai pengajar praktik pada CGP yang ke-9 ini. Mungkin Bapak bisa memberikan sebuah tanggapan. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang pertama, apresiasi buat Pak Muhammad Yusuf Sultan, CGP atas Bidang Fakultas Timur yang telah melakukan coaching pada teman-teman sejawatnya sesama guru IPA, telah melakukan coaching dengan baik, dan sebagai coaching Ibu Emilia Taslim juga telah menyelenggarakan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan diri dengan baik. Saya melihat tadi Pak CGP telah melaksanakan coaching dengan mengikuti alur yang baik, menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi apa yang perlu dikembangkan, dan yang menarik tadi ternyata pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Emilia tadi, nanti kedepannya dia perlu ada perubahan-perubahan kembali pada pembelajaran diferensiasi tersebut. Nah, dengan demikian maka apabila refleksi dan hal ini terus kita lakukan, maka pengembangan pembelajaran kita ke depan akan semakin baik dan semakin baik. Demikian tanggapan dan masukan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi insya Allah ke depan kami juga sangat berharap Bapak Kurikulum sekaligus sebagai pengajar praktik di angkatan 9 ini bisa terus membersamai kami dalam rangka kita sama-sama memajukan sekolah kita ini ke depan yang lebih baik lagi. Teman-teman guru hebat dimanapun anda berada, mungkin pada kesempatan ini sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.